strategi yang perlu dilakukan untuk masyarakat supaya mereka sadar politik mulai dari rumput yang mulai dari tingkat yang paling rendah itu apa ya strategi yang perlu dilakukan ini? Ajakan dari tetangganya, ajakan dari keluarganya, wis melo aku wae nanti milih ini tuh gini. Kalau saat ini kemudian Anda anti politik, kalau sekarang ada orang yang anti politik, kira-kira nanti dampak ke depannya dia seperti apa sih? Masih banyak sekali anak muda saat ini yang apatis terhadap politik. Dan mereka ini juga beranggapan bahwa politik ini hanya untuk politisi-politisi saja. Halo pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Cindy Hasa bisa berjumpa dengan Anda dalam ABTV In Podcast ya. Podcast ini sangat memberikan banyak sekali edukasi kepada masyarakat dan tentunya juga kita bekerja sama dengan Komisi A DPRD Jawa Timur yang tentunya dari setiap temanya ini memberikan banyak insight atau wawasan kepada Anda. Di sini sudah hadir narasumber yang berkompeten luar biasa. Beliau adalah Dewan Muda yang tentunya untuk kinerjanya sudah terlihat gitu kan. Untuk wilayah pemilihannya ada di wilayah mana kira-kira? Anda bisa tebak ya, untuk wilayah pemilihannya ada di wilayah Jatim 10 yaitu meliputi Jombang, Mojokerto Kota maupun juga Kabupaten. Sudah hadir di studio ada Bapak Farid Kurniawan Aditama SPI yang sudah ada di sini bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ini sudah kesekian kali gitu. Auranya kalau Mas Farid itu selalu membawa suatu perubahan gitu kan. Karena sebagai anggota dewan tentunya wakil dari rakyat dengan program-program yang sudah dicanangkan dan tentunya saat ini sudah berjalan begitu ya Mas Farid ya. Oke, hari ini kita mengangkat satu topik bahasan yang ini sebenarnya masuk dalam lingkup Komisi A. Komisi A ini adalah pemerintahan dan di dalamnya banyak sekali poin-poin yang kemudian memang satu persatu Mas Farid sudah memiliki artinya apa ya, rancangan khusus mana yang menjadi utama, kemudian mana yang kemudian secondary seperti itu. Kita membahas mengenai sadar politik, sadar bangsa, membangun masyarakat demokratis dari bawah. Dan ini kerjasama antara Komisi A, DPRD Jawa Timur bersama Bages Bangpol Jawa Timur. Sadar politik, sadar bangsa. Kalau berbicara mengenai politik, politik ini kan sebenarnya adalah strategi gitu kan ya. Betul. Kalau dari topik yang kita angkat seperti ini, kira-kira dari Pak Farid, bagaimana seharusnya kita tuh sadar politik dan juga sadar bangsa itu seperti apa seharusnya? Terima kasih. Jadi kali ini kita akan membahas terkait kesadaran politik dan sadar bangsa. Di mana negara kita hidup di negara demokrasi sehingga kita harus melek politik, kita harus sadar politik dan kita harus menjadi pelaku demokrasi. Di mana kesadaran politik ini secara langsung akan menggugah masyarakat secara aktif terkait hak dan tanggung jawabnya mereka. Dengan masyarakat ini sadar terkait politik, paham terkait politik sehingga mereka juga dengan bijak menjadi warga negara yang baik. Gitu. Oke. Seberapa penting sih sebenarnya artinya kesadaran politik khususnya di masyarakat terutama di tingkat daerah itu seberapa pentingkah harus mereka paham ini? Ya, jadi masyarakat ini kita bicara di lingkup daerah terkait kesadaran politik tentu sangat penting karena di negara demokrasi sistem pemerintahan pemilu itu diselenggarakan secara langsung, secara terbuka dan dipilih oleh rakyat sehingga di sini masyarakat harus sadar politik, harus melek politik kaitannya pada saat menentukan kepala daerah, kemudian untuk memilih wakil-wakil rakyat dari daerah pemilihan masing-masing yang mana di situ bisa menjadikan bridging atau jembatan antara masyarakat dengan pemerintah itu dalam penyampaian aspirasinya. Jadi masyarakat secara bijak dengan sadar politik ini bisa memilih dan memilah calon-calon kepala daerah dan calon-calon perwakilan rakyat ini secara objektif, tidak terprovokasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu.
Berarti kalau kemudian saat ini Mas Farid ini duduk sebagai anggota dewan, artinya saya yakin ya gitu ya, bahwasanya masyarakat itu yakin bahwasanya Mas Farid bisa mampu menyuarakan, artinya menjadi sebagai tangan kanan dari masyarakat untuk menyampaikan kira-kira ada program apa, ini bisa menjadi wakil rakyat begitu. Mas, ini kalau berkaitan tentang flashback ke belum ada 1 tahun ya berarti ya untuk dilantiknya ini. Iya. Kita kayak kemudian memutuskan untuk kemudian memilih yang namanya pemerintah ya, dalam artian entah itu kemudian legislatif, eksekutif atau apa. Artinya kita perlu tidak mengenal sosok dari calon pemimpin yang akan kita pilih itu. Oke, menurut saya sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah bukan event mingguan, bukan event bulanan atau tahunan. Iya. Ini menentukan nasib bangsa, menentukan kebijakan 5 tahun ke depan, Betul, bahkan betul. lebih. Di mana pemerintah di sini baik itu legislatif dan eksekutif banyak sekali merumuskan kebijakan, mulai dari rencana pembangunan daerah jangka menengah, jangka panjang yang sifatnya puluhan tahun itu godok dan diputuskan oleh kepala daerah pada saat ini. Sehingga apabila masyarakat ini tidak memilih figur-figur dari legislatif maupun eksekutif yang sesuai dengan kompetensinya, saya rasa ini adalah sebuah kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Artinya mereka harus tahu ya sosok yang kemudian akan menjadi pemimpin mereka. Betul. Begitu. Kalau berarti seorang pemimpin itu berarti artinya sebelum kemudian dia meyakini saya insya Allah mampu menjadi seorang pemimpin, harus terjun langsung ke masyarakat ya Mas ya. Iya. Artinya kemudian harus sering melakukan sosialisasi, memperkenalkan, apalagi sekarang teknologi canggih ya, buat konten-konten yang kemudian bisa membuat masyarakat ini, oh ternyata ini layak menjadi pemimpin saya, seperti itu. Apa indikator kalau masyarakat itu mereka tuh sadar politik? Dilihat dari mana kira-kira ya? Ini kita saling sharing aja ya, sambil belajar bareng-bareng. Yang saya tahu nih dari masyarakat yang sudah mereka ini sadar politik ataupun aware terhadap politik ini, mereka berpartisipasi secara langsung, baik itu dalam pemilihan umum, kemudian kalau mereka tinggal di wilayah suatu desa, mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan musyawarah desa, musyawarah kemasyarakatan, dan juga mereka ikut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut saya itu adalah bagian dari indikator masyarakat sudah aware atau melek terhadap politik. Oke, indikatornya dari situ ya? Betul. Oke, menarik sekali. Jadi tidak kemudian berbasis pada ini masalah usia ini bukan tidak ya? Jadi kalau menurut pribadi saya dan juga saya beberapa sharing dengan teman-teman saya yang juga politisi ya, ini kalau bisa saya sedikit garis bawahi, kita berawal dari niat dulu. Niat kita, misalkan kita ingin mengikuti kontestasi baik itu di legislatif maupun eksekutif, niat kita apa sih? Terus kemudian kita memberikan janji-janji politik pada saat kita kampanye itu realistis atau tidak. Terus kemudian implementasi dari janji-janji politik pada saat kita diberikan amanah untuk jadi anggota legislatif maupun eksekutif ini kira-kira realistis atau tidak gitu. Sekarang mohon maaf banyak juga dari masyarakat, dari warga ini yang tidak banyak atau tidak mengenal secara dalam, secara detail dari figur-figur yang mencalonkan diri sebagai kontestan ini. Nah ini yang kemudian sering terjadi. Betul, iya. Waktu pemilihan ini sih nggak tahu nih siapa ini. 5 kertas surat suara. Betul, iya. Beberapa bulan yang lalu itu. Iya, apalagi saat itu serentak ya. Iya, serentak betul. Mulai dari kabupaten kota, terus kemudian provinsi, terus kemudian DPR, RI, kemudian DPD dan juga ada Presiden. Pilpres. Itu banyak sekali dan hampir banyak partai politik yang mengikuti kontestasi itu. Sehingga jumlah dari kontestan politik ini kita berbicara dapil saja misalkan ya. Ini bisa ratusan orang yang mengikuti kontestasi masih satu dapil ini. Ini masih satu dapil bicara kontestasi di pemilu legislatif lah katakanlah. Ini kontestannya sih bisa ratusan. Apakah masyarakat ini mengenal secara baik dari kontestan-kontestan ini ataupun ada
provokasi-provokasi tertentu nih, misalkan ajakan dari tetangganya, ajakan dari keluarganya, wis melo aku wae nanti milih ini tuh gini 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 gini. Apakah hanya bersumber dari itu saja ataukah dia bisa bertemu secara langsung dari kontestan yang berkampanye di wilayahnya? Itu menurut saya akan lebih bagus, lebih bisa dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat ini bisa tahu betul, oh saya sudah pernah ketemu orangnya, saya sudah ikut kampanyenya, beliau menjelaskan program-programnya apabila nanti diberikan amanah akan begini dalam pembangunan daerah, dalam pengaturan kebijakan dan lain sebagainya. Itu menurut saya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan dan diterima. Oke. Pentingnya kemudian kita menentukan siapa yang akan kemudian menemani selama 5 tahun ke depan itu berpengaruh juga terhadap kemudian kemajuan suatu daerah begitu ya. Bukan hanya pemerintah daerah tapi juga legislatif ini juga memiliki andil yang cukup besar begitu. Karena apa? Beberapa program yang kemudian diberikan kepada masyarakat terutama di wilayah, kalau seperti Pak Farid ini wilayah cukup luas ya Pak ya. Mencakup ada Kabupaten Jombang, Kota, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini kan kalau di awal-awal dulu Pak Farid pasti memiliki program yang memang kemudian sekarang ini sudah mulai direalisasikan. Kalau sejauh ini berkaitan tentang politik ya, ini sah-sah saja kalau anggota dewan kemudian melakukan hal tersebut ketika kemudian dulu punya program, sekarang kemudian direalisasikan. Ini kira-kira dalam bentuk apa ini Pak? Sehingga masyarakat semakin percaya nih, wah ini janjinya terpenuhi nih waktu dulu menjalankan. Jadi secara realistisnya anggota DPR itu bisa menyerap aspirasi masyarakat sehingga masyarakat ini bisa secara langsung menyampaikan apa yang beliau inginkan, apa yang beliau harapkan, apa yang masyarakat ini kehendaki. Di sini anggota DPR ini memiliki wadah aspirasi untuk meneruskan ini kepada pemerintah. Kalau saya di tingkatan provinsi, saya akan meneruskan ke Pemprov Jawa Timur untuk aspirasi-aspirasi yang saya bawa ini dikaji, kemudian diverifikasi, disesuaikan lagi dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur. Apabila ini coveragenya cukup, maka akan bisa terrealisasi. Oke. Ini adalah pemimpin yang Anda kemudian pilih waktu dulu sehingga hari ini Mas Farid menjabarkan sangat begitu detail sekali. Mas Farid, kalau dalam waktu dekat ini kira-kira untuk apa ya istilahnya titik fokusnya tuh pada apa sih kalau di bidang pemerintahan ini? Kalau dari segi Komisi A? Berkaitan juga dengan tema kita kali ini ya. Iya. Jadi Komisi A ini dengan Bages Bangpol mendorong dan juga mensupport program-program yang ada di Bages Bangpol. Kaitannya dengan pendidikan politik. Jadi Bages Bangpol ini juga memiliki program yang juga di-approve oleh Pemprov Jawa Timur bersama dengan Komisi A ini adalah pendidikan politik, terus kemudian ada juga forum wawasan kebangsaan, di mana program-program ini langsung menyasar kepada masyarakat-masyarakat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita sadar politik, bagaimana kita berbangsa, bernegara yang baik, bagaimana kita menjadi masyarakat yang bijak dan bertanggung jawab seperti itu. Jadi kita ikut mengawal dan mensukseskan, mendorong itu dan juga terkait dengan anggaran ya harus juga kita amankan supaya program dari kegiatan Bages Bangpol ini bisa berjalan dengan baik dan cakupannya juga sangat lebih luas ya. Oke, Bages Bangpol tentunya memberikan menanamkan nilai-nilai, artinya wawasan kebangsaan itu penting ya. Bukan hanya kemudian untuk artinya politikus atau juga untuk yang namanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat juga perlu itu ya. Iya. Supaya mereka kenapa ini kira-kira? Jadi mewakili dari generasi saya lah katakanlah kita di milenial anak muda ini, mohon maaf saya juga banyak masuk di lapisan anak muda, masih banyak sekali anak muda saat ini yang apatis terhadap politik, yang apatis terhadap sistem demokrasi di negara kita ini. Jadi mereka tidak sadar bahwasanya mereka di kehidupan ini juga sangat-sangat terkait dengan pemerintah yang saat ini duduk dan juga
legislatif sebagai kepanjangan tangan, kepanjangan lidahnya masyarakat ini, mereka ini banyak apatis. Dari mungkin juga terprovokasi dari lingkungan mereka, dari golongan-golongan mereka yang menganggap kita tuh belum waktunya. Dan mereka ini juga beranggapan bahwa politik ini hanya untuk politisi-politisi saja, bukan untuk masyarakat. Itu Padahal salah. bukan itu ya? Bukan itu. Jadi politik itu justru harus difahami oleh semua masyarakat agar mereka punya tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara yang bagus. Menurut saya itu penting sekali. Sehingga kita juga mendorong Bakes Bangpol itu untuk program ini jangan sampai berhenti, bahkan cakupannya diperluas lagi supaya tidak hanya menyisir kelompok-kelompok tertentu, tetapi semua elemen masyarakat ini bisa mendapatkan edukasi yang sama terkait dengan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan itu. Harapan kedepannya ketika kemudian Bakes Bangpol melaksanakan yang namanya sosialisasi ya, artinya kepada generasi, terutama ini yang paling penting generasi muda. Karena mereka 5 tahun, 10 tahun ke depan mereka menjadi seorang pemimpin ya. Jadi mereka sudah dibekali sedari dini. Harapannya sebenarnya apa sih poin utamanya ketika mereka kemudian ditanamkan wawasan kebangsaan itu? Jadi pentingnya wawasan kebangsaan ini yang disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu sadar, agar masyarakat itu melek, agar masyarakat itu tahu pentingnya kita berpolitik. Bukan kita terjun secara langsung di politik, tetapi masyarakat ini menjadi pelaku demokrasi. Karena kita hidup di negara yang demokrasi ini, maka masyarakat ini harus demokratis. Contoh, pendidikan sejak dini yang ditanamkan oleh negara kita adalah di lingkup keluarga, di mana di situ juga terjadi miniatur demokrasi. Misalkan demokrasi berpendapat. Terkadang anak menyampaikan pendapatnya kepada orang tua menyampaikan nasihatnya kepada anak dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari miniatur demokrasi. Dimulai dari keluarga, kemudian ada di bangku pendidikan, bangku sekolah, di masyarakat, terus kemudian di lingkup mereka tinggal. Itu semua melekat di kehidupan demokrasi kalau saya boleh mengartikan ya. Jadi demokrasi ini kita lekatkan dengan kesadaran berpolitik. Jadi dimulai dari lingkup terkecil, keluarga dulu. Dan ini penting nggak untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah? Penting sekali begitu ya Pak Farid ya? Menurut saya ini penting karena pendidikan-pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila itu menurut saya juga masih perlu ditekankan kembali. Betul, ditekankan kembali. Ditambah dengan muatan-muatan demokrasi, terus disinggung-singgung sedikit terkait apa sih pentingnya berpolitik, apa sih pentingnya kita sadar politik, apa sih pentingnya kita peran aktif maupun kita terjun langsung di politik itu apa gitu. Karena ini saya juga belum lama ya di dunia politik ya, karena saya dibesarkan di lingkungan usaha, jadi saya fokus belajar dagang dan usaha. Sekarang sekarang saya dihadapkan di dunia politik, terjun langsung, sehingga saya menyadari betul implementasi dari kesadaran politik ini. Jadi kesadaran politik ini penting ditanamkan mulai sejak dini agar supaya generasi-generasi bangsa yang akan datang untuk menyongsong generasi emas di negara demokrasi ini bisa segera terlaksana. Pak Farid, kalau untuk strategi yang perlu dilakukan untuk masyarakat supaya mereka sadar politik mulai dari rumput yang, mulai dari tingkat yang paling rendah itu apa ya strategi yang perlu dilakukan ini? Jadi kalau kita bicara terkait grassroots ya, atau rumput ini, jadi strategi tentang kesadaran berpolitik ini mungkin bisa dimulai dari kehidupan bermasyarakatnya mereka. Kemudian mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkup RT, di lingkup RW, di lingkup desa dengan adanya musyawarah, dengan mereka mengikuti secara langsung dan mengawal kegiatan-kegiatan dan kebijakan di lingkup desa mereka. Itu menurut saya sudah peran yang sangat luar biasa bagi grassroots dalam mereka mengimplementasikan kesadaran berpolitik mereka.
Jadi sebenarnya dalam konteks keseharian pun seperti kayak organisasi yang paling terkecil begitu ya. Kalau di sekolah ada OSIS. Kalau kemudian di organisasi Islam kan juga ada kan ya. Betul, Sebenarnya mengajar iya. mereka untuk politik kan. Iya, iya, Artinya di situ berpolitik akan tetapi memang kalau nanti sudah jadi ya nanti tinggal mau masuk ke partai mana begitu kan. Oke. Menarik sekali pemirsa hari ini kalau kita berbicara mengenai sadar politik begitu ya. Dan bersama dengan Komisi A DPRD Jawa Timur Mas Farid ini memang memberikan banyak sekali wawasan kepada Anda bagaimana seharusnya Anda berpolitik, dan politik itu sebenarnya adalah bekal atau cikal bakal untuk kemudian menjadi seorang pemimpin. Kalau saat ini kemudian Anda anti politik, kalau sekarang ada orang yang anti politik, kira-kira nanti dampak kedepannya dia seperti apa sih? jadi bicara terkait apatisme Iya. ya, anti politik di kehidupan negara yang demokrasi ini, maka mereka menurut saya ya tidak akan bisa berkembang di dunia di negara demokrasi ini, karena Iya. mau bagaimanapun setiap kehidupan seharian mereka dari aktivitas-aktivitas yang paling sederhana itu sangat-sangat erat kaitannya dengan politik. Betul. Baik itu politik terkait kebijakan dan lain sebagainya. Misalkan mereka masih duduk di bangku sekolah, siapa sih yang mengatur regulasi terkait pendidikan? Pemerintah. Pemerintah dengan DPRD ini juga dari partai politik. Mereka juga adalah pelaku politik. Maka kehidupan sehari-hari masyarakat itu sebenarnya semuanya kental sekali akan unsur politik, kan seperti itu. Betul. Apabila masyarakat ini tidak aware terhadap politik, tidak aware terhadap demokrasi, maka mereka menurut saya juga sebuah kerugian ya bagi warga masyarakat itu, karena dirinya sendiri, untuk kepentingan dia sendiri, untuk kehidupan dia sendiri, itu adalah bagian dari produk-produk dari politik. Berarti di sini penting ya, artinya kemudian membuat kaderisasi di setiap daerah terutama ini ya. Kalau lingkupnya di lingkup daerah berarti penting ya ini Pak Farid, artinya membuat kader yang kemudian sering diadakan yang namanya sosialisasi tentang wawasan kebangsaan sehingga mereka benar-benar menancap dan paham, bukan hanya sekedar sebagai pembaca ya dalam suatu portal, tapi mereka paham apa yang mereka harus lakukan ketika dalam keadaan negara ini tidak baik-baik saja. Seperti itu. Berarti itu sangat penting. Ya, ini berbicara terkait pentingnya penanaman politik juga sejak dari dini ya. Ini berbicara terkait partai politik juga, karena saya juga bagian dari partai politik. Hampir seluruh partai politik pasti memiliki program kaderisasi. Kaderisasi untuk sebagai penerus-penerus itu diambil dari anak-anak muda, generasi-generasi penerus yang memiliki kapasitas yang oke, sehingga bisa dicetak, bisa dikader sebagai penerus-penerus pejuang partai politik. Itu kan sebagai indikasi ya bahwasanya pentingnya berpolitik, sehingga bagi kelompok-kelompok ataupun masyarakat-masyarakat di luar itu yang mungkin saat ini juga tidak terlalu tertarik dengan politik, sadarlah bahwa kehidupan kita yang akan datang semua adalah produk-produk dari politik. Ini yang saya sadari karena saya juga pelaku usaha, saya dekat sekali dengan regulasi, apapun dari dunia usaha juga diatur oleh regulasi, sehingga kita harus erat, rekat, paham, ikut dalam melek politik, dalam sadar politik. Kalau bicara mengenai sadar politik dan kebangsaan ini, kalau sebenarnya ketika kita memilih kemudian untuk berpolitik, ini ada satu jalan di mana bisa menciptakan satu kebijakan saat nanti kemudian menjadi pemimpin daerah. Betul begitu Mas Farid ya? Betul. Tapi kadang kalau dalam lingkup di masyarakat, di sekolah atau kemudian di lingkungan keluarga, ini yang ada misalnya anaknya oke berpolitik tapi orang tuanya mencegah, ini bagaimana? Ya, sesuatu yang berbeda, bertolak belakang. Kontra, kan? betul. Kontra. Jadi di sini mungkin perlu penyamaan persepsi. Saya tidak menyalahkan terkait parenting dan lain sebagainya. Mungkin orang punya prinsip sendiri-sendiri. Iya. Mungkin di dalam keluarga juga punya keinginan sendiri-sendiri. Itu suatu hal yang wajar. Tetapi menurut saya di sini perlu ada kebijakan
misalkan dari orang tua kepada anak. Ini saya juga belajar parenting juga ya, sebagai papa muda. Luar biasa. Bagaimana ini sih kita ini bisa mengakomodir keinginan anak? Apakah yang kita inginkan ini, apakah yang menurut kita baik ini juga yang terbaik untuk anak? Jadi ini kita korelasikan dengan parenting, bahwasanya dalam edukasi di dalam keluarga itu, di situ terjadi sistem demokrasi sederhana. Menurut saya itu juga harus diberikan wadah yang cukup, sehingga pola-pola pendidikan kolonial ini tidak terjadi lagi di era sekarang di ya, era karena sekarang. tidak cocok dengan zaman sekarang. Betul, iya, dengan perkembangan digitalisasi, dengan perkembangan dunia, lingkungan sekolah, pergaulan dan lain sebagainya, apabila masih mengkloning dari zaman dulu untuk diaplikasikan saat ini, itu sudah sangat-sangat tidak relevan menurut saya begitu. Oke. Artinya pendidikan politik itu kemudian perlu kita masukkan, kalaupun terjadi kemudian artinya perbedaan dalam keluarga nggak masalah. Bagaimana kemudian tugas dari kita untuk memberikan edukasi begitu ya, bahwasanya berpolitik tidak berdosa, akan tetapi akan justru mengarahkan kita menjadi sosok yang kemudian cinta terhadap tanah air begitu. Pak Farid, ini apa tantangan yang perlu disiapkan dalam membangun masyarakat sadar politik khususnya untuk di wilayah Jawa Timur? Ini perlu effort yang tinggi lah soalnya. Ya, betul. Jadi banyak sekali tantangan sebetulnya dalam kita mensosialisasikan terkait kesadaran politik, terkait wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, apatisme masyarakat ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu ini masih banyak yang tinggi ya, terkait dengan kesadaran politik. Sehingga kita perlu mengadakan pendekatan-pendekatan secara khusus, mungkin pendekatan emosional, kita bisa melalui jalur-jalur yang bisa masuk kepada golongan-golongan mereka, sehingga mereka ini aware terhadap kesadaran berpolitik. Oke. Artinya kita pintar-pintarnya melihat celah ya, Mas Farid ya. Iya. Kalau misalnya kan ada kelompok khusus begitu ya, itu biasanya kalau ada kelompok khusus itu biasanya dia akan lebih tunduk dengan pemimpinnya. Ya, jadi kita pendekatannya lewat pemimpin-pemimpinnya yang bisa kita masuk, mungkin bisa lewat jalur apa gitu, sehingga kita bisa menyentuh dari sasaran yang kita inginkan gitu. Oke, biasanya kan mereka akan ngekor gitu kan. Oke, kalau pemimpinnya langsung kita handle, otomatis yang lainnya juga ngikut kan. Terutama generasi-generasi muda sih, Gen Z ini. Iya, generasi-generasi muda ini masih banyak sekali yang tidak tertarik terkait pemahaman kesadaran politik ini. Saya pernah menyarankan dan bersinergi dengan Bakesbangpol dan Kesbangpol Kabupaten ini untuk kita melaksanakan pendidikan politik sasarannya ini milenial. Kita adakan forum diskusi yang santai sesuai dengan ketertarikan mereka masing-masing, tetapi dikaitkan dengan kesadaran berpolitik. Nah, ini menurut saya kemarin itu kemasan yang bisa menyasar, tetapi tetap aja masih ada beberapa sasaran-sasaran itu yang anti gitu, apatis. Masih anti, ya betul. Masih anti, terutama anak-anak muda ini. Jadi mungkin juga adanya pesta demokrasi kalau orang banyak menyebutnya ya, dan juga masih adanya praktek-praktek money politik itu membuat opini masyarakat itu gampang tergiring dan juga menganggap ini adalah event-event 5 tahunan sekali yang tidak terlalu berdampak bagi kehidupan mereka. Itu adalah pendapat mereka, tapi sebenarnya kalau kemudian mereka tidak sadar politik dari sekarang, rugi sekali lah. Menurut saya gitu, iya. Kalau dari Pak Farid sendiri, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk di wilayah Jawa Timur supaya mereka itu sadar politik itu apa? Biar mereka benar-benar sadar dan juga memahami. Kadang tuh mereka tuh paham belum, tapi sudah ngejudge. Ya. Mereka belum paham loh, tapi sudah mengatakan suka politik, Mas. Loh, kamu belum tahu politik itu apa? Gunanya buat apa? Begitu, bagaimana ini? Jadi bagi masyarakat
khususnya yang ada di Jawa Timur, yang ada di dapil saya, mari kita sama-sama open minded ya, kita membuka pikiran, terus kita aware terhadap politik, terhadap kesadaran berpolitik, sehingga kita bisa menjadi pelaku demokrasi yang baik di negara ini. Waduh, ini open minded keren banget ini ya. Yang memang kemudian pesan disampaikan oleh Pak Dewan, Pak Farid ini kepada Anda pemirsa, khususnya bagi masyarakat terutama di wilayah daerah ya Jawa Timur ini, supaya kemudian sadar politik, kemudian wawasan kebangsaannya bisa ditingkatkan. Atau kemudian kalau yang anak muda itu mungkin bisa dikolaborasikan dengan konten kreator kan lebih enak ya. Dalam bentuk-bentuk kemudian konten-konten VT short begitu kan. Kan lebih menarik ini program ini. Iya. Mantap ya Pak Dewan ya. Masuk juga itu. Karena secara umum sekarang ini kan mulai bergeser ya. Mereka itu lebih daripada membaca, mereka lebih sering, lebih enak kemudian menonton tayangan yang hanya berdurasi 15 detik tapi pesannya sampai di menit ketiga. Betul. Ini penting ini. Betul. Dibuat seperti itu ya Pak Dewan ya. Oke, iya. Saran yang bagus ini masukan ini. Ini dulu dari konteks ini. Ya karena Gen Z ini adalah generasi yang sebenarnya mereka ini artinya apa ya? Mereka itu punya imajinasi yang sangat tinggi untuk mewujudkan. Tetapi ada sisi-sisi yang kemudian sangat lemah tentang sosial, tetapi mereka perlu kemudian kita rangkul bersama. Memasukkan politik dalam kemasan-kemasan yang sangat menarik sesuai dengan zamannya begitu ya. Oke, quotes hari ini Pak Dewan. Jangan menganggap politik itu hanya untuk politikus saja, karena kesadaran berpolitik ini adalah tanggung jawab bersama kita semuanya sebagai warga negara demokrasi. Oke, luar biasa, singkat, padat, jelas, dan sangat memberikan inspirasi. Terima kasih Mas Farid untuk hari ini, untuk kehadirannya. Dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam podcast yang tentunya lebih menarik lagi untuk temanya. Ya, saya Cindy Hasa harus pamit dulu dari ABTV In Podcast. Kita akan berjumpa kembali dalam tema berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.